Pemirsa, Komisi 3 DPR RI selesai untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan juga calon Dewan Pengawas KPK. Komisi 3 DPR sudah menetapkan 5 pimpinan KPK terpilih. Lalu apa saja poin-poin penting dalam penetapan pimpinan KPK? Kita akan bahas lebih dalam pemirsa bersama anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Selamat sore, Pak Nasir. Ya, selamat sore, Kevin. Ya, Pak Nasir, dari nama-nama yang telah terpilih tadi, kira-kira seperti apa integritas pimpinan KPK yang baru dilihat dari pandangan Komisi 3, Pak? Pertama, perlu kami beritahu bahwa 10 nama itu, baik pimpinan KPK maupun Dewas KPK, berasal dari tim panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi kami menyaring 5 di antara 10 itu. Dalam pikiran kami, tentu di tingkat pansel, mereka itu sudah mengalami berbagai macam ujian ya, baik itu soal integritas, ya, soal kapasitas, intelektualitas, kompetensi, dan lain sebagainya. Jadi fit and proper Komisi 3 terhadap Capim KPK dan Dewas KPK itu hanya ingin mempertajam dan mencoba untuk memilih di antara mereka siapa yang layak dan patut untuk menjadi pimpinan KPK, menjadi ketua KPK, dan menjadi Dewas atau Dewan Pengawas KPK. Oke, ada memang nama-nama dari tim seleksi ya, tapi bagaimana DPR bisa menjamin, Pak, sebenarnya pimpinan KPK? Ya, tentu saja kita akan berusaha untuk memilih ya di antara 10 orang itu. Ya, tentu saja kita memperhatikan juga aspek integritasnya, kapasitasnya. Secara umum mereka cukup punya kapasitas ya, punya kompetensi dan integritas ya. Dan tentu saja dalam pandangan pribadi saya, kelima orang Capim KPK itu ya tidak ideal, tidak sempurna memang, tapi mendekati potret ideal. Ya, misalnya ada polisi di situ, ada jaksa baik incumbent maupun yang baru, kemudian ada hakim dan auditor. Dan terus terang saja saya sampaikan bahwa memang kelima orang ini ya itu dalam pandangan saya cukup baik ya. Pak Agus Joko Purnomo misalnya itu juga cukup baik dalam mengurai bagaimana kemudian soal soal perhitungan keuangan, kerugian keuangan negara dan sebagainya. Sebagai yang pernah diauditor, Wakil Ketua BPK RI, tentu sangat membantu ya tugas-tugas KPK dalam konteks penindakan kasus-kasus korupsi. Jadi 1 orang hakim, 2 jaksa, 1 auditor, dan 1 polisi, ya paling tidak diharapkan bisa memperbaiki tata kelola lembaga KPK yang selama ini memang boleh kita sebut buruk, dan juga bagaimana membangun kembali integritas internal di tubuh KPK. Jadi nanti mereka diharapkan bisa bersinergi dengan Dewas atau Dewan Pengawas KPK. Baik. Pak Nasir, ini ada salah satu pimpinan KPK yaitu Johanis Tanak yang Anda telah sampaikan tadi terkait dengan integritas. Tadi juga sempat dikatakan bagaimana untuk bisa meyakinkan publik karena sempat ada dilaporkan terkait dengan pelanggaran etik terhadap Johanis Tanak ini. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak Nasir? Ya, sebenarnya kita kan menyelesaikan itu secara kelembagaan. Ciri negara demokrasi itu kan menyelesaikan masalah itu lewat kelembagaan. Nah, oleh karena itu di KPK itu ada Dewan Pengawas. Kalau memang nanti Dewan Pengawas ke depan merasa perlu memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik atau pelanggaran undang-undang tentang KPK yang dilakukan oleh komisioner KPK, maka mereka tidak perlu ragu untuk menindaklanjuti selama ya bukti-bukti ke arah itu sudah mulai terang begitu. Jadi memang kita tidak pungkiri karena kemarin itu Dewan Pengawas itu kan untuk pertama kali setelah undang-undang mengalami perubahan itu ditentukan oleh pemerintah, tidak campur tangan Komisi 3 atau DPR RI. Jadi Pak Tumpak ya, kemudian Albertina Ho ya, kemudian yang lainnya itu kan dipilih dan ditentukan oleh pemerintah. Kita nggak ikut campur. Nah, untuk kedua kali ini baru kemudian DPR ikut melakukan fit and proper terhadap calon Dewas atau Dewan Pengawas KPK itu.
Oke, baik. Pak Nasir, terkait dengan apa langkah konkret kira-kira yang bisa atau diberikan dari Komisi 3 DPR RI untuk bisa menghindari adanya intervensi politik sebenarnya dalam Iya, pemilihan jadi KPK memang ini? dalam fit and proper test kalau diikuti dari awal hingga akhir itu, ya kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi soal korupsi politik, ya kemudian juga sumber daya alam dan penegakan hukum yang minim, kemudian juga fungsi trigger mechanism ke aparat penegak hukum lainnya yang kita lihat belakangan ini sangat lemah di tubuh KPK. Jadi mereka kita harapkan bisa melawan arus pelemahan independensi KPK itu sendiri. Jadi sekali lagi kita tanya itu bagaimana calon misalnya mampu menolak intervensi dalam penanganan kasus, ya khususnya kasus-kasus yang terkait dengan partai politik, pimpinan lembaga negara dan institusi penegak hukum. Jadi semua itu kita elaborasi dalam fit and proper test tersebut. Dan tidak ada yang kita sembunyikan dan itu didengar oleh semua orang, ya, disaksikan oleh semua orang, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kami punya keyakinan pilihan kali ini meskipun tidak mendekati kesempurnaan, tidak mendekati ideal, tapi paling tidak bisa memperbaiki KPK yang akan datang. Oke, monitoring yang dilakukan seperti apa Pak konkretnya kira-kira? Ya tentu kan kita punya rapat, ya kita rapat dengan pendapat dengan KPK nanti dengan Dewas. Kan kita akan mengevaluasi ya komitmen yang mereka sampaikan ke Komisi 3 saat fit and proper test tersebut. Jadi ada mekanisme itu ya, di samping mereka juga diawasi. Nah, kalau kita lihat komposisi Dewas juga itu cukup menarik ya. Sebenarnya kalau mau kita jujur, itu profil calon-calon Dewas itu juga sebenarnya layak untuk pimpinan KPK. Pengetahuan mereka ya, pengalaman mereka, ya kematangan mereka itu, wawasan mereka itu juga sebenarnya cukup mumpuni juga kalau mereka itu menjadi pimpinan KPK. Tapi karena mereka masuk dalam kategori Dewan Pengawas, sehingga ya diharapkan mereka bisa mengawasi. Karena tugas mereka kan mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Tapi memang putusan Mahkamah Konstitusi ya tidak memberi izin, ya tidak memberi izin penyadapan atau penggeledahan dan atau penyitaan. Jadi karena dianggap Dewas itu bukan pro justisia, ya sehingga itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi KPK tidak meminta kepada Dewas dalam rangka izin penyadapan, ya penggeledahan atau penyitaan. Jadi Dewas itu diharapkan bisa ya menindaklanjuti laporan-laporan, pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner KPK ataupun pelanggaran terhadap undang-undang KPK itu sendiri. Oke, selanjutnya Pak Nasir, terkait dengan ini sempat viral juga di media sosial, salah satu komisioner KPK yang terpilih, Johanis Tanak, ini kembali lagi sempat berbeda pendapat terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan. Dan ini juga sejumlah anggota Komisi 3 tepuk tangan Pak di sana. Maksudnya seperti apa Pak itu? Tepuk tangan itu bukan berarti mengangguk atau mengiyakan atau ya, jadi semua orang bebas berpendapat ya. Setiap calon itu bebas berpendapat, menyampaikan argumennya. Dan argumen ini kan bukan yang pertama kali juga disampaikan oleh Johanis Tanak. Ya, sebelumnya dia juga pernah menyampaikan hal yang sama, tapi itu tetap terjadi juga OTT di KPK. KPK tetap melaksanakan OTT juga. Jadi karena sifat kepemimpinan di KPK itu kolektif kolegial, maka tentu saja mereka akan mencari bentuk-bentuk yang bisa diaplikasikan, yang juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Jadi tidak usah khawatir kalau kemudian Johanis Tanak misalnya mengatakan dia tidak setuju dengan OTT, lalu kemudian kita berpikir bahwa di KPK tidak ada OTT lagi, itu menurut saya tidak mendasar ya. Bahwa kemudian dia menyampaikan itu lalu masih terpilih, ya tentu saja harus kita ingat bahwa di DPR itu khususnya di Komisi 3 ada kelompok-kelompok praksi ya, ada kelompok-kelompok praksi yang mereka mungkin punya kecenderungan ya untuk memilih incumbent karena mungkin dinilai bisa membantu komisioner lainnya di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya dia sendiri tidak menjadi ketua, ya tidak menjadi ketua KPK. Yang dipilih menjadi ketua KPK itu adalah Setio Budianto. Oke, tapi menurut Anda penting tidak sih Pak untuk OTT tersebut? Karena memang kalau berdasarkan pandangan dari masyarakat nampaknya OTT ini menjadi salah satu faktor
pendukung bahwa masyarakat bisa percaya dengan KPK sebenarnya? Ya memang OTT itu kan sebenarnya sudah ada perencanaan ya. Bukan tiba-tiba juga. Operasi tangkap tangan itu kan juga diatur di dalam hukum acara pidana kita. Ya. Jadi sebenarnya OTT itu bukan tiba-tiba. OTT itu kan sudah ada perencanaan. Sebab korupsi itu kan kejahatan yang tersembunyi. Tidak semua orang tahu. Ya. Dan dia melibatkan lebih dari satu orang. Sehingga memang dibutuhkan langkah-langkah, ya apakah itu penyadapan atau lainnya, ya sehingga kemudian sampailah kepada operasi tangkap tangan. Nah, cuman kita menginginkan ke depan KPK itu lebih fokus kepada ikan-ikan besar, ya bukan ikan-ikan kecil gitu, sehingga itu berdampak terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan juga upaya untuk pengembalian keuangan negara ya dari kejahatan hasil tindak pidana korupsi gitu. Oke, berarti masih ada ya Pak OTT tersebut ya seharusnya? Tentu masih ada, makanya saya katakan tadi Yohanes Tanak juga pernah mengucapkan hal yang sama. Ya, misalnya Pak Luhut juga mengatakan bahwa OTT itu kampungan misalnya, tetap saja KPK melakukan OTT. Jadi independensi KPK itu tetap terjaga begitu. Nah, karenanya jangan khawatir ya, dan tepuk tangan itu juga bukan berarti kita setuju dan lain sebagainya. Dan bahwa makanya saya katakan tadi semua komisioner bebas menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui. Apalagi Yohanes Tanak pernah menjadi pimpinan KPK. Tentu dia punya pengalaman soal ini. Oke, kita nantikan yang terbaik Pak. Nanti langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan dari para pimpinan KPK terbaru agar masyarakat bisa lebih percaya lagi dengan KPK. Terima kasih Kevin. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu.